Hai friends, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Ya iyalah harus sehat, kan mau tes kesehatan ini habis ini. Jadi guys, pada YouTube channel ini sebelumnya kan aku udah kasih kalian tentang apa itu pola pembiayaan di si pencatat jalur Polbit Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, karena yang video pertama itu kayak awalan dulu gitu ya, aku nggak sebutin semua matra, semua sekolah kedinasan. Jadi pada pembahasan yang kedua ini adalah pembahasan dari video pertama yang menjelaskan tentang sekolah kedinasan, pola pembiayaannya khusus untuk matra laut dan untuk matra udara. Jadi ini mungkin bagi kalian yang sedang menunggu berapa bertanya-tanya pola pembiayaan atau biaya daftar ulang di sekolah kedinasan yang aku pilih itu berapa. Oke, langsung aja ya guys ya, aku akan spill untuk kalian semua per sekolah kedinasannya. Jadi jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu aku ingin membahas tentang STIP Jakarta. For your information, data yang akan aku tampilin di dalam video ini adalah data berdasarkan penerimaan tahun 2021. Nah, aku mohon maaf karena nantinya ada beberapa sekolah kedinasan yang biaya pendaftaran atau pengumuman daftar ulangnya itu tidak dipublish untuk umum, alias harus login dulu gitu loh peserta yang lulus Pantuger itu. Jadi kayak STIP Jakarta ini karena aku nggak punya datanya atau nggak punya pengumuman daftar ulangnya, di web juga nggak dipublish secara umum, jadi aku lewatin ya untuk yang STIP Jakarta. Dan aku juga udah cek di web resminya juga belum menemukan. Jadi aku mohon maaf teman-teman, bagi kalian pejuang di STIP Jakarta, mungkin langsung saja kalian bisa cek akses atau DM miminnya berapa sih biaya awal masuknya. Jadi kan kalian bisa persiapkan dari sekarang. Oke, langsung aja ke PIP Semarang ya guys. Jadi bagi kalian yang belum lihat video yang pertama tentang pola pembiayaan biaya akademik, biaya non akademik itu apa aja, terus apa sih biaya akademik di sekolah kedinasan Kemenhub itu. Nah, bagi kalian yang belum lihat video sebelum ini tentang pola pembiayaan, kalian wajib lihat dulu karena di sini aku akan langsung terangkan nominal biayanya per sekolah kedinasan, karena kan ini nanti ada matra udara juga. Jadi akan aku langsung aja ke setiap sekdinnya, oke? Nanti akan aku kasih link deskripsi untuk video yang pola pembiayaan ya, tentang penjelasan apa sih pola pembiayaannya di si pencatat jalur Polbit Kemenhub itu. Nanti akan aku spill di bawah deskripsi video ini, oke? Jadi langsung aja. Tadi aku sudah bahas STIP Jakarta karena STIP Jakarta aku tidak menemukan pengumuman daftar ulangnya waktu dia pengumuman daftar ulang 30 Oktober 2000 tanggal 5 Oktober 2021, karena kan tahun lalu itu 26 September 21 ya pengumuman pantukhirnya. Jadi aku langsung ke PIP Semarang. Nah, bagi kalian nih pejuang PIP Semarang, di sini dijelaskan sudah sangat jelas. Di sini akan aku agak sini ya. Jadi di PIP Semarang itu kalian bisa lihat pada baris dan kolom yang jalur Polbit aja, karena kalian kan nantinya akan masuk ke jalur Polbit, dan kalian bisa cek total nominalnya yaitu 22.644.000 untuk program Diploma 4, karena kalian nanti kan akan 4 tahun kan, maksudnya untuk program D4 kan. Jadi ya itu sekitar nggak sekitar sih, yaitu nominalnya yaitu 22,644.000, dan itu sudah rinci. Kalian bisa cek sendiri rincian biaya semester 1 Polbit 0 karena kan ditanggung sama pemerintah. Kalian hanya cukup membayar biaya penunjang aja seperti perlengkapan taruna, biaya permakanan, laundry, ada tukar mandiri. Nah, kalian bisa cek sendiri untuk nominal, rincian, dan juga per satuannya, oke? Lanjut untuk PIP Makassar, perayaan dari biaya awal masuk semester 1 itu untuk prodi nautika 16 sekian,
Teknika 16 sekian juga, dan untuk prodi KALK kepelabuhanan itu di 15 juta sekian. Sudah ada uraiannya, jadi kalian bisa cek di tabel sebelah sini. Untuk biaya-biayanya itu kayak kartu perpustakaan 50.000, perlengkapan dinas 9.600.000, asuransi 1 tahun 450.000, terus ada diklat keterampilan pelaut untuk BST 375.000, AFF, ISM, penunjang non akademis seperti permakanan, laundry, air bersih, rapid antigen, itu semua tertotal dengan total yang ada di sebelah sini berdasarkan penerimaan tahun 2021. Oke, lanjut ke Poltekpol Surabaya. Nah, di Poltekpol Surabaya ini ada banyak prodi ya, 7 prodi dulu tahun lalu bukannya. Dan keseluruhan biaya untuk ketujuh prodinya pada tahun lalu itu yaitu 20.675.000 dengan rinciannya. Nah, biaya rincian perlengkapan ini sudah include semester 1 dan 2-nya 14.950. Biaya permakanan per 3 bulan 4,350, untuk laundry-nya 3 bulan 375, dan untuk asuransi 4 semester 1 juta rupiah. Jadi total biaya yang kalian keluarkan yaitu dengan total 20,675 untuk kalian yang mendaftar di Poltekpol Surabaya. Lanjut nih di Poltekpol Sumbar. For your information guys, kabar baik. Pada tahun kemarin itu Poltekpol Sumbar menerapkan kebijakan tidak membebankan biaya awal masuk pada taruna muda ya, jadi gratis. Jadi kalian mungkin yang tahun lalu punya kakak kelas atau yang sedang berjuang untuk di Poltekpol Sumbar karena dia gratis, ya memang dia itu nggak ada biaya masuknya gitu, gratis ya udah kalian langsung masuk terus pendidikan. Tapi nanti ada biayanya nggak kak untuk next semester? Ya pasti ada, cuman kan nggak sebesar yang biaya awal masuknya seperti itu. Jadi untuk di Poltekpol Sumbar, di Poltekpol Sumatera Barat ini biaya awal masuk untuk para calon taruna itu gratis semua prodinya, dan semoga juga gratis di tahun 2022 ya, harapannya sih seperti itu. Lanjut di Poltekpol Malayati. Nah, di Poltekpol Malayati ini untuk biayanya itu per prodi itu cukup murah ya, karena kan di bawah, baru kali ini loh ada yang di bawah 10 juta, yaitu totalnya 9.115.000 dengan rincian biayanya juga udah disebutin. Biaya semester 1 3,1, biaya mada tukar, biaya mada bintal, biaya permakanan 3 bulan sudah di total sedemikian rupa dengan totalnya yaitu 9,115.000 untuk yang di Poltekpol Malayati aja. Lanjut untuk di Poltekpol Banten. Nah, ini untuk di Poltekpol Banten itu biayanya itu nggak ada rinciannya. Oh, ada sih biaya rinciannya, yaitu mencakup biaya diklat semester 1, mada tukar, mada bintal, perlengkapan taruna, perlengkapan asrama, cuman nggak dirinci kayak di sekolah kedinasan lainnya seperti yang di slide penjelasan sebelum ini ya guys ya. Jadi langsung di total jebret nominalnya yaitu 20,765. Oh iya, bagi kalian yang penasaran untuk biaya non polbitnya berapa sih bedanya dari segi biaya itu non polbit sama polbit, bedanya apa? Nah, di sini sekalian aku spill karena memang udah terpampang nyata. Di pola pembibitan total biayanya kan di Poltekpol Banten 20,765. Nah, di biaya non polbit sama-sama di Poltekpol Banten itu dengan total 22.425. Jadi beda 2 juta aja. Jadi sebenarnya tuh perbedaannya tuh hanya di uang SPP-nya aja gitu loh guys. Jadi uang SPP itu untuk non polbit itu dibebankan pada taruna. Kalau yang polbit itu udah ditanggung pemerintah alias gratis. Jadi memang bedanya itu hanya 2 juta sekian untuk perbedaan pola pembiayaan antara di polbit
dan di non polbit atau jalur mandiri ya sekarang. Jadi tahun ini tuh karena nggak ada non polbit, jadi jadi hanya jalur masuknya itu melalui jalur mandiri. Aduh, maaf ya guys ya, suara aku juga agak bindeng karena aku sekarang lagi pilek, jadi mohon maaf kalau semisal tidak jelas. Lanjut untuk Sekdin Poltekkes Sulut Sulawesi Utara. Nah, untuk di Sulawesi Utara ini, untuk biaya dari Polbit Nautika, Permesinan Kapal, Manajemen Transportasi Laut alias ketiga prodi di Poltekkes Sulut, itu biayanya sebesar 18.461.000, dan di sini juga tidak dirinci berapanya per pembiayaannya, jadi langsung di total jebret segitu guys untuk di Poltekkes Sulut all prodinya. Lanjut Poltekkes Sorong, nggak ada kan, kosong ya, karena Poltekkes Sorong itu tahun lalu untuk biaya awal masuknya gratis, tapi nanti akan ada biaya sendiri di semester selanjutnya. Jadi memang tahun lalu itu Poltekkes Sumber dan Poltekkes Sorong itu untuk biaya awal masuk yang dibebankan calon taruna yang lulus Pantuhir itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Lanjut ke Poltekkes Barombong. Nah, di Poltekkes Barombong ini tahun lalu itu kan dia baru membuka jalur polbit ya, sebelumnya kan masih belum, karena ya baru tahun lalu usulannya itu disetujui oleh Menpan. Nah, pada di Poltekkes Barombong ini untuk total biayanya itu sebesar 19.030.000 untuk prodi MTA atau Manajemen Transportasi Laut, karena kan tahun lalu itu hanya membuka prodi ini aja. Dan untuk rinciannya bisa kalian cek sendiri untuk biaya mada tukar, perlengkapan pakaian taruna, untuk uang makan. Lanjut kita gaskan ke Matra Udara. Jadi gimana paham kan sampai sini? Jadi memang di Kemenhub itu pola pembiayaannya itu tidak gratis 100%, tidak seperti sekolah kedinasan lainnya. Jadi hanya biaya akademiknya aja yang gratis alias ditanggung pemerintah. Untuk biaya non akademik secara rinci tadi sudah aku sebutin rinciannya itu apa aja yang perlu dibayarkan, ya segitu total biaya non akademik yang wajib dibayarkan oleh calon taruna yang lulus Pantuhir ya, seperti itu. Jadi bagi kalian yang mungkin masih belum tahu dan orang tua kalian masih belum prepare sampai sejauh itu, ya mulai dari sekarang mungkin bisa kalian persiapkan, dan nanti bila kalian sampai akhir atau kalian lolos sampai Pantuhir nanti, ya biar kalian mudah juga gitu loh ngomongnya ke orang tua kalian. Oke? Semoga nanti kalian lanjut ya, maksudnya sampai lolos Pantuhir nanti. Amin ya Allah, amin. Lanjut ke Matra Udara di prodi di Sekolah Kedinasan PPI Curug. Nah, di PPU Curug ini sangat-sangat detail banget penjelasannya, karena di sini dijelaskan bener-bener sampai kalian lulus. Maksudnya total biaya pendidikan program diploma reguler pola pembibitan di Sekolah Kedinasan PPI Curug itu bener-bener dijelaskan detail sampai kalian lulus, sampai bener-bener ada penjelasan sampai semester 8-nya gitu loh guys. Keren kan? Jadi bagi kalian yang mungkin ngambang-ngambang berapa saja yang perlu disiapkan, ya silahkan kalian cek sendiri pada tabel di sini. Itu sudah dijelaskan dari mulai semester 1 sampai semester 8 dengan total pendidikan sebesar untuk D4 penerbang 93 juta sampai lulus, D4 TPU 91 juta sama dengan D4 TNU, D4 TLB itu 91 juta sekian. Nah, untuk yang program D3-nya, D3 TBL, D3 TMB, dan D3 OBU ini 69 sampai 68 jutaan. Jadi ini adalah range biaya nanti sampai dengan kalian lulus. Tapi ini tenang aja, kalian gak akan dibebankan langsung sebanyak ini. Kalian hanya wajib membayar untuk biaya awal masuk, yaitu biaya semester 1 aja. Untuk D4 penerbang ini total biayanya 16.625.
D4 TPU, D4 TNU, dan D4 TLB. Oh sama sih, D3 TBL dan D3 TMB itu 16,4 juta. Nah untuk D3 OBU itu 15.900.000. Jadi hanya biaya awal masuk yaitu di semester 1 aja yang menjadi tanggungan kalian ketika kalian dinyatakan lolos Pantufir di PPI Curug nanti. Jadi bisa kalian cek sendiri, bisa kalian itu apa namanya, sama kalian siapkan sedari sekarang. Nah bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya ya, kok sekolah kedinasan Kemenhub itu tarifnya atau biayanya berbeda-beda kak? Iya guys, jadi memang tarif perguruan tinggi kedinasan masing-masing di sekolah kedinasan Kemenhub itu memang masing-masing memiliki tarif tersendiri gitu loh. Dan tarif ini tuh tidak ngadi-ngadi langsung ada gitu loh, semuanya kan udah diatur melalui PMK atau Peraturan Menteri Keuangan seperti yang ada di penjelasan pada rincian biaya PPI Curug. Ini kan sudah didasarkan oleh PMK 51 tahun 2018. Nah, PMK ini adalah Peraturan Menteri Keuangan dan bisa kalian cek di JDIH Kementerian Keuangan sendiri berapa sih tarif dari PPI Curug sendiri. Jadi semuanya ini tuh bisa kalian cek biayanya melalui Peraturan Menteri Keuangan yang ada di JDIH Kemenkeu. Jadi bisa kalian teliti sendiri, bisa kalian cocokkan sendiri, bener nggak sih nominalnya segini ya, silahkan dicek. Karena ya semua yang ada yang aku sebutin tarif-tarif rincian-rinciannya itu sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Jadi bukan dari Kemenhub sendiri yang menerapkan oh ini tarifnya segini, ini besarannya segini, ini segini itu enggak. Jadi memang semuanya itu sudah disahkan melalui tarif dari Peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Oke? Ya for your information aja sih, kalau misalnya kalian iseng kan kali pengen cek emang bener nggak sih segini biayanya, ya bisa kalian cek sendiri pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 51 tahun 2018 tentang tarif biaya diklat atau program pola pembentukan di sekolah kedinasan Kemenhub. Kalau di PPI Curug kan sesuai dengan PMK 51 tahun 2018. Oke, paham kan? Paham lah ya. Lanjut untuk Poltek Bank Surabaya. Nah, di Poltek Bank Surabaya ini tahun lalu membuka 5 prodi D3 ya, nggak sebanyak tahun lalu. Tahun ini kayaknya cuma 2-3 prodi gitu ya di Poltek Bank Surabaya. Dan untuk total biayanya itu kisaran 18 sampai 19 juta, bisa kalian cek sendiri. Untuk yang 19343 itu prodi D3 TLB, D3 TNU, D3 TPU dan D3 TBL. Nah, untuk yang 18 juta itu yang D3 manajemen transportasi udara. Jadi bisa kalian cek sendiri untuk yang Poltek Bank Surabaya. Lanjut untuk Poltek Bank Makassar. Nah, di Poltek Bank Makassar ini nggak dijelaskan secara rinci, tapi memang per prodi aja. Per prodi itu 18.702.500 untuk yang Poltek Bank Makassar. Lanjut Poltek Bank Medan. Poltek Bank Medan, mohon maaf guys karena aku tidak menemukan pengumuman daftar ulang tahun lalu dan aku juga tidak menemukan untuk 2 tahun lalu juga, jadi mohon maaf ya guys ya. Lanjut ke Poltek Bank Palembang. Nah, di Poltek Bank Palembang ini juga sama kayak PPI Curug, dijelaskan rinci sampai dengan kalian lulus. Namun di Poltek Bank Palembang ini hanya dijelaskan per semesternya aja, nggak dibagi serinci PPI Curug yang per semester itu bayar per makanan berapa, laundry berapa. Nah, ini langsung di total jebret per semester itu segini gitu. Jadi bisa kalian cek sendiri. Untuk prodi D4 TRBU dengan total sampai kalian lulus nanti yaitu sebesar 86 juta. D3 MBU 71.800 sekian. Untuk D3 PPKP sama dengan D3 MBU. Nah, untuk biaya awal yang kalian wajib setor atau kalian wajib bayarkan itu yang bisa kalian cek semester 1 plus mada tukar, yaitu untuk
TRBU, D3 MBU, dan D3 PPKP itu sama nominalnya, yaitu sebesar Rp18.291.000. Segitu ya guys ya. Untuk semester selanjutnya, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa kalian lihat sendiri. Besar juga ya, untuk semester 2 juga masih 13.412.000. Lanjut ke Poltek Bank Jayapura. Nah, ini yang terakhir. Untuk di Poltek Bank Jayapura ini hanya sampai biaya awal masuknya aja sebesar Rp23.250.000 dengan rincian biayanya, yaitu untuk biaya permakanan 1 semester 11,7, biaya perlengkapan 4,4 juta sekian, biaya mada tukar 6,3 sekian, dan untuk laundrynya yaitu 768.000 dengan totalnya 23.250.000 untuk Poltek Bank Jayapura. Gimana? Sudah sesuai dengan harapan kalian kah? Jadi oh ya, kurang satu sih, Api Banyuwangi. Jadi memang karena Api Banyuwangi itu baru buka Polbit tahun ini dan tahun lalu itu dia masih belum membuka, jadi aku belum bisa kasih contohnya. Jadi bisa kalian kira-kira sendiri range-nya itu range-nya itu ya samain aja lah dengan yang di PPI Curug tadi. Nah, oke, mungkin dari sini guys, semoga nanti penjelasan aku dari awal sampai akhir ini dengan suara yang agak bindeng ini jelas. Dan aku harap setelah kalian mengetahui besaran biaya awal masuk yang kalian tonton dalam video ini itu tidak akan mengurangi semangat kalian untuk terus melanjutkan usaha kalian sampai kalian nanti tes akhir atau sampai dengan menjalani step by step pendaftaran atau seleksi penerimaan si pencatat ini. Mengapa? Ya karena kalian kan sudah terlanjur daftar, dalam artian kan kalian sudah nawa itu gitu loh kan, maksudnya udah mohon doa restu orang tua, Bu, Pak, aku pengen sekolah di sini, aku daftar di sini dengan sadar, dengan kalian usaha mati-matian belajar SKD, terus ini kalian akan menjalani tes kesehatan dan kesemaptaan. Ya semoga nantinya kalian lolos perankingan di SKD Kemenhub, dan setelah lolos SKD nanti kalian akan dilancarkan sampai dengan tes kesehatan kesemaptaan lanjut psikotes dan wawancara. Dan aku harap kalian semua yang melihat video ini nantinya akan berakhir di Pantukhir, nama kalian akan ada dan memenuhi syarat dan dinyatakan lolos sebagai calon taruna sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan tahun akademik 2022-2023. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan tentang pola pembiayaan si pencatat jalur Polbit tahun 2021. Dan aku mohon maaf kalau semisal dalam penjelasanku ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih sudah menonton, dan jika bila ada yang ingin ditanyakan atau pengen konten tentang apa, kalian bisa komentar di bawah video ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.